Babun ini suatu bab firrojai di dalam menerangkan tentang harapan. Jadi kalau masih punya harapan, menghilangkan putus asa. Putus asa harus dihilangkan dengan harapan. Kalau Allah Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sudah ketemu itu ya? Sudah. Kul katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku alladzina asrafu, yang pada melampaui batas, yang pada durhaka, yang pada bermaksiat, yang pada israf ala anfusihim, terhadap dirinya sendiri. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hamba-hamba yang durhaka, hamba-hamba ahli maksiat, yang banyak dosa daripada hamba-hamba Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah pada berputus asa dari karena dosa-dosa kita, yang akhirnya kalau putus asa sudah terlanjur, maka mereka mengatakan bahwasanya aku sudah terlanjur, biarlah aku, yang penting kamu jaga dirimu. Ini putus asa, tidak boleh ya. Allah Maha Pengampun dari segala dosa-dosa kita. Innallaha, mana tuh? Bahwasanya Allah Ta'ala yaghfiruz dzunuba, akan mengampuni dosa-dosa jami'an, semuanya. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu huwal ghafurur rahim. Bahwasanya Allah Ta'ala ialah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita semua. Kan ada orang yang ahli maksiat, yang gak mau bertobat sampai akhir hayatnya. Nauzubillah min. Ya udah, wah gue udah terlalu banyak dosa, gak dimaafin deh. Ya, mau bertobat juga percuma. Gue mau sholat udah gak sanggup, udah kebanyakan yang kutinggalkan ibadah. Sudah banyak maksiatku yang kulakukan, membunuh sekian orang, merampok sekian orang, berzina kepada sekian wanita. Sudah terlalu banyak dosaku. Mungkin nerakalah aku yang pantas masuk ke dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubatnya buat siapapun juga. Yang penting jangan berputus asa dan beriman kepada Allah, jangan mensekutukan Allah. Insyaallah Allah akan ampuni dosa-dosa kita sebesar apapun juga. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa hal nunazzi illal kafura. Ini cetakannya warna merahnya jadi kurang jelas nih. Kalau saya ini merah nih soalnya nih, tintanya merah gitu, kurang jelas nih. Kalau itu hitam barangkali ya. Variasi ini tulisannya. Dan tidaklah ya,
Tidak mungkin nunazi, kami akan membalas, menyiksa illal kafur, kecuali kepada orang-orang yang sangat kufur, yang sangat ingkar kepadaku, tidak percaya kepadaku. Itu yang berhak mendapatkan sisaan aku, di mana dia berdosa. Sekecil pun dosanya pasti akan mendapatkan balasan. Tetapi kalau mereka beriman kepadaku, mereka bebaskan dirinya daripada kemusyrikan, maka niscaya sebesar apapun dosanya, sebanyak apapun dosanya, pasti kami akan ampuni semuanya. Amin ya robbal alamin. Jangan putus asa. Selagi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ketika diazab manusia-manusia, hamba-hamba Allah, karena banyak dosanya di dalam neraka, ketika sudah selesai masa siksaannya, apakah 1000 tahun, apakah 2000 tahun, 10.000 tahun, Allah perintahkan kepada malaikat Zabaniyah untuk mencari orang itu, harus diangkat dari neraka. Sebab apa? Masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti apa yang dicari? Kan sudah hancur lebur, mereka sudah menjadi debu. Ada satu yang tidak terbakar. Satu yang tidak terbakar adalah hatinya. Karena hatinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak kebakar, nggak hancur, nggak hancur. Hati manusia yang beriman kepada Allah, tidak memusyrikan Allah, tidak mensekutukan Allah, dosanya begitu banyak, disiksa dengan sebab karena dosanya yang belum diampuni oleh Allah. Tapi begitu selesai masa siksaannya, masih ada yang tidak terbakar hatinya. Karena apa? Ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntunglah kita semuanya, para hadirin dan hadirat sekalian, kalau masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana tandanya ada beriman pada Allah? Kalau kita berdosa, kita ingat kita bersalah. Itu tandanya beriman. Kita mengakui kita bersalah. Kita banyak istighfar. Bila mana kita beramal, beribadah, harapannya apa? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untungnya orang-orang yang beriman. Jadi mengharap ridho Allah, mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan dari siapa-siapa. Lain lagi dengan orang musyrik. Kita lanjutkan dulu dah ayat ini. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, inna qad uhiya ilaina annal azaba ala man kazzaba wa tawalla. Inna, bahwasanya kami, qad uhiya ilaina, sungguh telah diwahyukan kepada kami, annal azaba, bahwasanya azab itu ala man kazzaba wa tawalla, hanya menimpa kepada orang yang durhaka, mendustakan Allah, nggak percaya kepada Allah, wa tawalla, dan berpaling daripada perintah Allah. Dia berpaling karena nggak percaya sama Allah. Berdosalah dia, berdosa. Nah, itulah yang dapat ajab. Tapi yang kalau berpaling karena memang godaan setan, dia ngaku benar, saya salah, saya kalah dengan godaan setan yang begitu hebat rayuannya. Berzina upamanya, membunuh upamanya, karena nafsunya yang dia tidak bisa menjaga. Maka niscaya kalau masih ada iman, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan ini. Babnya ini bab harapan. Jangan berputus asa. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Wa rahmati, dan rahmatku, wasi'at, meluas, kulla syai'in, kepada tiap-tiap sesuatu.
bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada sesuatu pun dalam mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk hewan-hewan, binatang-binatang mendapatkan rahmat dari Allah. Kasih sayang kepada hatinya Allah berikan kepada sesama, kepada orang lain. Subhanallah, luar biasa. Makanya orang yang mendapatkan dari rahmat Allah, hatinya tidak kotor, hatinya bersih dari rasa dengki, dari rasa takabur, dari rasa sombong, dari rasa ria, dari rasa ujub. Bersih daripada itu semuanya. Dari rasa benci, dari rasa marah, dari rasa murka, dendam dan sebagainya, bersih dari itu. Orang yang sudah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau masih punya dendam, masih punya marah, masih punya benci, maka jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tandanya belum dapat rahmat Allah.